Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur kita boleh belajar lagi satu tema penting, yaitu kemarahan yang salah alamat. Kemarahan yang salah alamat. Memang seringkali kita marah, ya bukan cuma marahnya sebagai salah, tapi juga alamatnya juga salah. Saya baca satu ayat dari Lukas pasal 9 ayat 53 dan 54. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, ini dua orang kakak beradik, melihat hal itu, mereka bertanya, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nah, ketika Yesus mengutus beberapa murid untuk minta izin, mereka akan lewat daerah Samaria. Orang-orang Samaria itu tidak menerima usulan itu. Mereka tidak memberi ruang, mereka tidak setuju, dan sikap mereka terlihat sangat arogan di sini. Mereka sama sekali tidak mau, mereka tidak menerima dia. Jadi untuk lewat saja mereka tidak memberi kesempatan buat itu. Dan ini kemudian menimbulkan respon atau reaksi dari dua bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kita tahu Yohanes sekarang dekat dengan Yesus, dan Yakobus itu saudaranya. Apa mereka katakan? "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api dari langit untuk membinasakan mereka?" Jadi ini satu hal yang menarik. Mengapa Yohanes dan Yakobus buat pernyataan reaktif seperti ini? Yang pertama karena mereka dua kesal. Mereka kesal dengan respon dari orang-orang Samaria yang tidak membolehkan mereka melewati daerah mereka. Itu akar masalah. Nah, ketika orang-orang Samaria bersikap seperti itu, mereka menjadi kesal dan jengkel. Nah, kemudian mereka berharap bahwa api dari langit bisa turun dan membakar orang-orang yang ada di Samaria. Ya, mereka kesal dan jengkel. Lalu kemudian mereka ucapkan hal yang sedemikian ini. Hal yang kedua, mengapa mereka berkata seperti ini? Karena mereka tidak mengerti misi Yesus. Yesus datang tidak untuk menghukum siapapun. Yesus datang adalah untuk memberitakan kasih karunia Allah. Yesus datang untuk menawarkan jalan keselamatan. Yesus datang untuk memberikan kedamaian dan perdamaian. Yesus datang supaya setiap orang yang berdosa dilepaskan dari dosanya dan diselamatkan dalam dia. Nah, sehingga dua orang ini tidak mengerti. Ini seperti Yunus, tidak mengerti maksud Tuhan memanggil dia, menyuruh dia pergi ke Niniwe. Dia marah setengah mati, dia gak suka, dia lari. Tapi maksud Tuhan tidak bisa digagalkan oleh pelarian Yunus. Dia kembali lagi dan akhirnya dia pergi, tapi dengan perasaan yang tidak menyenangkan, karena dia tidak ingin pergi. Tapi terpaksa dia pergi. Dan ketika orang-orang Niniwe bertobat karena pemberitaannya, dia marah sekali kepada Tuhan. Karena dia tidak ingin sebenarnya orang Niniwe bertobat, dia ingin Tuhan menghukum mereka. Tapi justru Tuhan mengampuni mereka karena mereka bertobat. Nah, apa yang terjadi pada dua orang ini sama juga dengan di kasus Injil pasal 8. Ketika ada seorang perempuan tertangkap basah bersinah, maka menurut hukum Musa, dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan mereka berharap itu dilakukan, eksekusi itu dilakukan pada perempuan yang bersinah itu. Tapi Yesus justru memberi pengampunan kepada perempuan itu. Nah, di hal ini kita lihat mengapa mereka bisa ungkapkan seperti itu. "Tuhan, maukah engkau supaya kami menurunkan api dari langit membinasakan mereka?" Waduh, Yesus datang bukan untuk membinasakan orang, tapi menyelamatkan orang. Orang berdosa pun kalau dia membuka diri dan menerima pengampunan dosa, diselamatkan oleh Yesus. Itu misinya, bukan membinasakan orang. Dan dua murid ini tidak mengerti, sehingga mereka karena tidak mengerti, mereka ucapkan seperti itu. Yang ketiga, bahwa mereka itu berpikir bahwa solusi adalah menghukum. Orang yang dipenjara sekalipun tidak akan sadar karena dipenjara. Orang yang bersalah, katakanlah membunuh orang, terorisme, memfitnah orang, melanggar undang-undang, dan apa saja, hukum, kriminal, kalau masuk penjara pun tidak menjamin dia akan bertobat. Karena penjara itu mungkin menyerahkan sedikit, tapi tidak membuat orang kemudian bertobat sungguh-sungguh. Yang membuat orang bertobat sungguh-sungguh kalau Roh Kudus menjamah hati orang itu, sehingga dia bertobat dan mengenal Yesus. Itulah yang dimaksud pertobatan. Tapi masuk penjara, kita masukin kemanapun orang, kalau hatinya tidak dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak akan bertobat. Nah, pertobatan itu bukan keinginan kita bertobat, tapi Roh Kudus yang menjamah kita,
sehingga kita sadar kita perlu bertobat dan percaya Yesus. Nah, dua murid ini mereka tidak mengerti, karena itu mereka kesal. Mereka tidak paham apa yang menjadi misi Yesus, sehingga mereka kemudian ingin supaya hukum itu menjadi hukuman, menjadi solusi atas orang-orang Samaria. Padahal tidak, sama sekali tidak. Dan itu alasan mengapa mereka bersikap dan ucapkan sebuah pernyataan yang begitu reaktif dan betul-betul tidak sesuai dengan misi Yesus kepada orang-orang Samaria yang bersifat arogan pada mereka. Hal yang ketiga adalah Yesus menegur kedua bersaudara ini, Yakobus dan Yohanes. Di ayat yang ke-55 dikatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Artinya apa? Itu sikap yang salah. Tidak sepatutnya kalian berdua ucapkan itu kepada orang Samaria. Memang orang Samaria itu bikin jengkel. Memang sikap mereka itu bikin kita kesel. Memang sikap mereka itu nggak tahu diri. Dan bla bla dan bla bla. Tapi itu bukan berarti kamu boleh ucapkan supaya api dari langit turun dan membakar mereka. Itu tidak boleh. Yesus tidak izinkan mereka membangun pemahaman yang seperti itu. Jadi mereka diutus ke dunia ini menjadi garam terang, bukan untuk menghakimi orang. Karena penghakiman itu adalah Allah yang punya. Ketika Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, Dia mau kita membawa berkat, bukan untuk menghukum orang. Dan itu sebabnya mereka ditegur. Kenapa Yesus menegur mereka? Karena Dia mengasihi mereka, supaya mereka jangan bertindak di luar panggilan mereka. Jangan mereka bertindak seperti apa yang mereka inginkan. Mereka harus bertindak seperti apa yang Allah inginkan. Mereka tidak boleh bertindak di luar kehendak Allah. Mereka harus bertindak seperti apa yang Allah kehendaki. Dan untuk itulah Yesus harus menegur mereka. Nah, teguran ini tidak nyaman, tapi harus sampaikan. Kalau tidak, mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Mereka tidak sadar sikap di dalam diri mereka yang ingin supaya orang-orang itu dibalas atas perilaku mereka. Nah, dalam pelayanan kita seringkali kita melihat orang-orang keras kepala, kepala batu, yang susah sekali saya tahu. Tapi itu tidak harusnya membuat kita marah. Tidak seharusnya kita kemudian membenci mereka. Tidak seharusnya kemudian kita mengutuk mereka atau beri stigma. Ya, itu mah nggak bisa bertobat, percuma. Udah percuma Pak Tony nasihatin dia, percuma. Saya udah capek ngomong sama dia. Jadi, yaudah biarinlah Pak. Kita serahkan aja kepada iblis seperti kata Paulus, supaya jiwanya binasa, biar jiwanya selamat, biar tubuhnya binasa. Nah, dalam situasi yang jengkel dan marah dan kesal dan tidak mengerti maksud Tuhan, kadang-kadang orang bukan terucap tapi dalam hati begitu jengkel dan mengatakan bahwa udah kayak gitu mah udah percuma. Nah, kita tidak boleh punya pesimisme seperti itu. Karena kita harus optimisme dan bahkan beriman bahwa selama dia hidup mungkin menjengkelkan, keras kepala, kepala batu, sulit dikasih tahu, kopah gitu orang Belanda bilang. Tapi selama dia masih hidup, Tuhan bisa ubahkan dia. Dan yang mengubahkan dia bukan kita kok. Yang mengubahkan bukan nasihat kita. Yang mengubahkan seseorang sehancur-hancurnya hidupnya, seburuk-buruk hidupnya adalah Yesus. Dan karena itu kita tidak punya ruang untuk kemudian mengatakan seperti para murid ini, maukah kami meminta supaya api dari langit turun dan membakar mereka? Itu tidak boleh. Itu godaan kita. Itu adalah ujian buat kita. Tapi justru itulah kita dipanggil. Bukan datang untuk menghakimi orang dan mengatakan orang ini kafir, orang tidak. Kalaupun dia tidak percaya pada berita kita, kalaupun dia menolak berita kita, kalaupun dia mengancam kita dan menjengkelkan kita, itu urusan dia. Tapi kita tidak boleh menghukum dia. Hanya Allah yang adil yang bisa menjatuhkan hukuman pada orang pada waktunya dan bukan kita. Apalagi semena-mena karena emosi, jengkel, tidak mengerti. Itu sama sekali tidak boleh. Dan itu maksud kenapa Yesus menegur Yohanes dan Yakobus. Hal yang terakhir ialah di ayat yang ke-56 firman Tuhan berkata gini, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saya membaca ada prinsip penting di sini. Ketika Yesus menegur mereka, Yesus juga ingin memberitahu bahwa itu bukan isi hatinya. Jadi kamu tidak boleh merepresentasi sesuatu yang bukan isi hati Yesus dengan mengucapkan itu kepada orang Samaria. Ya, karena isi hati Yesus adalah supaya mereka diselamatkan. Dan itulah sebabnya kita lihat di ayat 56 ada sebuah transisi. Mereka tidak bisa lewat daerah itu, mereka ambil daerah yang lain. Tapi pada akhirnya kalau kita baca Yohanes pasal 4, Yesus juga masuk ke Samaria. Mungkin sudah waktunya. Jadi saya mengambil prinsip begini. Sometimes kita bicara dengan seseorang dan orang itu menolak. Oke? Satu kali kita bicara dan dia justru ngeyel gitu. Satu hari kita kasih dia nasihat, berdoa buat dia, tapi dia justru mengeraskan hati. Oke? Itu urusan dia dan kita tidak berhak sama sekali mengucapkan seperti Yakobus dan Yohanes ucapkan kepada orang Samaria. Kita tidak boleh. Dan karena itu Yesus menegur mereka. Tapi kita berpikir begini, mungkin belum saatnya sekarang. Ini lebih benar kita berpikir. Mungkin belum saatnya dia sadar. Ini ibaratnya kita tanam benih, belum saatnya tumbuh, perlu proses untuk tumbuh. Tapi kita jangan buru-buru justifikasi dia atau ucapkan kata yang tidak baik, entah di mulut langsung atau di hati. Sama sekali tidak boleh kita bersikap
Iya, mungkin tidak berkata-kata, tapi sikap kita justru seperti mensertifikasi dia. Dan jangan, itu tidak benar. Nah, tetapi kita akan berkata begini, mungkin sekarang belum, kita ambil aja jalur yang lain. Kalau kita nasihatin dia belum, ya kita nasihatin orang lain aja. Kalau Allah melayani dia masih tertutup, ya udah kita layani siapa yang terbuka. Mungkin satu waktu dia terbuka juga, oke kita layani dia atau orang lain layani dia. Gak apa-apa, karena ini bukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Kalau saya kemudian melayani dia pada satu tahap tertentu dan mental, ya nggak apa-apa lah. Kita melayani orang yang terbuka. Mungkin orang lain Tuhan utus untuk melayani dia. Orang lain di tempat yang seperti kita juga mental. Nanti Tuhan utus orang lain lagi. Mungkin orang ke 1000 baru dia dengar. Tapi kita yang melayani dia adalah bagian dari sejarah untuk melayani dia. Mungkin harus 1000 orang. Baru orang itu kemudian orang ke 1000 baru dia dengar nasihat. Tapi saya mungkin orang pertama yang ditolak. Dan ada 900 orang yang lain yang ditolak. Tapi kemudian dialah orang ke 1000 membuat orang itu bertobat. Tapi itu pekerjaan Allah. Nggak boleh kita menghakimi dia. Jadi ayat ini mengatakan mengambil jalan lain. Artinya gini, ketika kita menasihati orang, kita memberitakan Injil dan dia tertutup, dia tidak mau dengar, dia mengesanati, bahkan mencela kita, sudahlah kita berdoa buat dia. Melayani aja orang yang lain terbuka. Next time, satu hari, Tuhan bisa jamah dia. Selama dia masih hidup, Tuhan tahu kapan orang itu dijamah hatinya. Biarlah Roh Kudus yang menjamah dia. Benih firman disampaikan, biarlah kalau soal nanti jamah orang itu dan orang itu mengenal Yesus, itu udah bukan koridor kita, itu urusan Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah jangan menghakimi. Ambil aja jalan yang lain. Kalau pelayan ini mentok, kita melayani dia nggak bisa, ya sudahlah. Mungkin kita bukan orang yang kemudian memfollow up pelayanan ke orang itu, tapi orang lain. Tapi bagian kita adalah lakukan aja yang terbuka. Ambil aja kesempatan untuk melayani yang lain. Karena pada akhirnya Yesus melayani perempuan Samaria dan banyak orang Samaria pada waktu itu yang berbondong-bondong datang dan kemudian mereka juga diselamatkan. Mungkin pada awalnya mereka tertutup, mereka menolak. Tapi kemudian hari di Yohanes pasal 4 kita membaca bahwa orang Samaria banyak sekali yang bertobat. Karena apa? Karena itu saatnya tiba mereka bertobat. Tapi ini saatnya mereka menolak. Dan ini dinamika dalam pelayanan sehingga kalau satu pintu tertutup, pintu yang lain aja terbuka kita lakukan. Nanti juga satu hari pintu ini terbuka. Siapa? Tuhan yang bukakan. Kapan? Itu rahasia Tuhan. Tapi bagian kita adalah melayani aja. Lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan. Orang itu ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti Tuhan punya urusan dengan dia. Tapi kita fokus saja daripada menghabiskan waktu mengkritik dia, menghina dia, lalu kemudian malah mengucapkan kata tidak benar atau sikap tidak atau dalam hati tidak benar, itu malah tidak baik buat kita dan juga tidak baik buat dia. Saya mengatakan bahwa lakukan saja yang bisa kita lakukan dan yang lain biar Tuhan yang lakukan buat dia dan kita tidak harus menghakimi dia. Terus memberkati kita semua dan shalom. Amin.